Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok Delicious Food akan membahas salah satu solusi digital yang kini banyak digunakan dalam dunia kerja, khususnya di bidang human research, yaitu Linux. Oke, dilanjut untuk pendahuluannya, yaitu satu, ada pengelolaan sumber daya manusia adalah inti dari keberhasilan perusahaan. Yang kedua, teknologi membantu mengelola SDM secara lebih efisien dan akurat. Yang ketiga adalah salah satu aplikasi SDM lokal terkemuka adalah Linux. Apa sih pengertian dari Linux itu? Ada yang tahu? Aku berjelasnya. Oke. Linux adalah sebuah platform perangkat lunak atau software Human Resource Informasi System yang bisa kita singkat dengan HRSI, yang berasal dari Indonesia. Linux dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang secara digital. Contoh dari fungsi ini bisa dilihat dari PPT ini, ada mulai dari rekrutmen, pengelola karyawan, payroll, absensi, hingga penilaian kinerja. Adapun untuk tujuan dari Linux ini, yang pertama yaitu untuk membantu perusahaan mengelola SDM secara efisien, terintegrasi dan otomatis melalui sistem berbasis teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisien manajemen SDM, berarti membuat proses pengelolaan SDM menjadi lebih mudah, hemat biaya, dan minim waktu. Yang kedua ada mengurangi kesalahan administrasi manual, yaitu berarti meminimalkan kesalahan yang sering terjadi saat pengerjaan administrasi dilakukan secara manual, misalnya dengan kertas, Excel, ataupun input data satu persatu. Yang ketiga yaitu menyediakan data SDM secara real time, sistem yang dapat menampilkan informasi tentang karyawan langsung, cepat, dan selalu diperbarui secara otomatis saat ada perubahan. Yang ketiga, dilanjut lagi untuk slide selanjutnya, yaitu manfaat Linux. Yang pertama ada otomatisasi proses HR. Otomatis Linux memudahkan berbagai HR seperti rekrutmen, cuti, dan manajemen karyawan dengan sistem otomatis. Yang kedua ada meningkatkan akurasi data pegawai, yaitu meminimalkan kesalahan input dan memastikan informasi selalu terbaru dan akurat. Yang ketiga ada transparansi sistem pengajian dan absensi, yaitu karyawan dapat mengakses data gaji dan kehadiran secara real time, menciptakan kepercayaan dan mengurangi referensi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu keunggulan Linux dibanding aplikasi lain. Yang pertama ada lokal sesuai regulasi Indonesia, yang kedua cloud atau base, yang ketiga modular system, yang keempat UI atau UX friendly, yang kelima bersama support lokal dan cepat tanggap. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Ya, dan selanjutnya adalah fitur utama Linux HR. Fitur utama Linux HR adalah sebuah fungsi digital yang menjadi fokus utama dan sistem Linux HR. Yang pertama itu ada absensi dan kehadiran. Seperti pemantauan absensi secara real time menggunakan sistem fingerprint atau GPS. Yang kedua itu ada penggajian atau payroll, seperti perhitungan gaji otomatis berdasarkan data absensi dan lembur, serta potongan pajak dan BPJS otomatis. Yang ketiga itu ada manajemen rekrutmen, seperti mempersingkat waktu rekrutmen melalui fitur penerimaan aplikasi, seleksi, dan wawancara. Yang keempat itu ada evaluasi kinerja, seperti menyediakan penilaian kinerja karyawan secara objektif. Yang kelima itu ada pengelolaan cuti dan izin, seperti manajemen pengajuan dan approval cuti secara online, serta integrasi dengan kalender perusahaan untuk mempermudah perencanaan. Yang keenam
Juni Minor HR, yang kedua itu ada tim support untuk setup awal, dan ketiga itu ada return on investment jangka panjang. Di sini ada dari kasus penggunaan Minor HR-nya. Seperti PT Astra Auto Parts Tbk mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi, kepegawaian, dan pengajian secara manual, terutama karena jumlah karyawan yang besar dan sistem yang tersebar di berbagai unit bisnis. Solusinya itu mengimplementasikan sistem ARIS dan InnovaR untuk mengotomatisasi proses HR seperti absensi, pengkajian, manajemen cuti, dan data kepegawaian. Hasilnya itu efisiensi waktu kerja HR meningkat 40%. Lalu resiko kesalahan dalam payroll menurun signifikan, dan terakhir ada data kepegawaian lebih terpusat dan mudah diakses. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini kami akan menampilkan video dan review InnovaR. Pengajuan cuti kamu sudah saya approve ya. Baik, terima kasih Bu. Zara, kenapa dari kemarin kita pusing banget? Iya enggak, dari kemarin ngurus payroll tapi nggak kelar-kelar. Padahal udah pakai sama kayak payroll, tapi malah bikin pusing, nggak udah lama, ribet, terus yang salah lagi. Makanya pakai kita aja supaya ngurus payroll jadi jauh lebih mudah. Yes, aku udah ngajuin tanggal interview untuk kandidat baru ya di unit HR. Oke, Bel, aku cek ya. Yes, aku udah ngajuin tanggal interview untuk kandidat baru ya di unit HR. Oke, Bel, aku cek ya. Aplikasi untuk HR membuat pekerjaan Anda menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Dalam satu software divisi HR bisa mengelola data karyawan dan kajian menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, Unit HR sudah berbasis cloud, sehingga keamanan dan kerahasiaan data terjamin aman. Tidak ada lagi lembur karena mengurus data dan pengkajian karyawan, sehingga Anda bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja SDM dan memajukan perusahaan. Selamat datang di Linam HR. Mari lihat bagaimana payroll services kami dapat mempermudah manajemen payroll. Payroll services Linam HR adalah solusi komprehensif untuk mengelola penggajian karyawan secara efisien, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Payroll services Linam HR menawarkan perhitungan gaji otomatis yang akurat, integrasi data HR yang seamless, kepatuhan pajak dan regulasi, serta layanan yang profesional. Dengan payroll services Linam HR, perusahaan dapat menghemat waktu, mengurangi risiko kesalahan, memastikan kepatuhan dengan peraturan, dan fokus pada pengembangan bisnis. Baik, segitu aja video yang kami tampilkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami batasi 2 pertanyaan.
seberapa saya dari kelompok Budesek mau bertanya, seberapa sering sih software Linux HR ini melakukan pembaruan sistem ataupun fitur? Kami tonton dulu ya pertanyaannya. Sini answer. Perkenalkan, saya si Ansari dari kelompok Dremora ingin bertanya, apakah aplikasi Linux HR ini mudah digunakan untuk pengguna baru? Makasih. Baik, ya saya kasih pertanyaan. Mas Wadid. Nggak apa-apa mewakili nanti. Baik. Minuman ke kelompok satu. Yang lainnya udah masuk di lain. Tadi pertanyaan Mas Dea seputar mastering Linux HR melakukan pembaruan. Jawabannya itu pembaruan dilakukan secara berkala, namun pengguna tidak diberitahu detail notifikasinya sebelum update dilakukan. Apa sudah terjawab? Pembaruan itu dilakukan secara berkala. Untuk pembaruannya biasanya apa sih? Biasanya 6 bulan atau 3 bulan. Apa udah siap, Pak? Terima kasih. Biasanya kalau pembaharuan itu yang develop aplikasinya kalau terkait misalnya kaitannya dengan peraturan pemerintah, regulasi, pajak dan sebagainya, mereka udah langsung dapat info biasanya. Jadi langsung ya dari yang punya aplikasi itu diperbarui. Kan sistemnya cloud kan. Jadi kalau sudah dari server utama yang diperbarui, si usernya juga udah otomatis memperbarui. Biasanya servisnya kayak gitu, jadi udah otomatis. Apalagi ada biaya per bulan, mereka langsung pelayanan dari sini yang dibuat itu langsung otomatis. Ada perubahan dari pemerintah dia mantau terus tentang pajak dan sebagainya langsung diubah dari aplikasi. Satu lagi pertanyaan. Untuk pertanyaannya apa? Sorry tadi. Apakah aplikasi ini tuh mudah digunakan untuk pengguna baru? Mudah? Iya mudah. Tadi yang udah dilihatin di apa namanya? Di videonya, tinggal langsung lihat aja tutorial. Iya, dikirim Mas. Mau ditampilin lagi? Baik, terima kasih buat yang bertanya. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu Linux HR merupakan solusi aplikasi SDM yang efektif dan efisien untuk mengelola berbagai aspek SDM dalam satu platform. Dan dengan fitur yang lengkap dan kemudahan dalam implementasi Linux HR dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan karyawan. Serta implementasi Linux HR akan membawa manfaat jangka panjang dalam pengelolaan SDM yang lebih profesional dan berbasis data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.